room service. Eat. Bagi sebagian orang, dunia kadang terasa begitu kejam. Bahkan seolah-olah gak ada orang baik yang tersisa. Tapi percayalah, kalau yang namanya kebaikan itu akan selalu ada. Jika kamu belum menemukannya, maka jadilah salah satunya. Tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria berbaju putih ini bernama Fabio. Dia adalah bandar narkoboy yang sedang ingin tobat. Oleh karena itu, siang ini Fabio akan berpamitan dengan bosnya yang gembong narkoboy bernama Luis. Siang ini Fabio juga menyerahkan seluruh data transaksi selama ia bekerja dengan Luis. Dan sebagai ucapan terima kasihnya, Fabio mengaku tidak akan menyalin informasi tersebut karena nanti bisa membahayakan mereka semua. Akan tetapi diam-diam Luis tidak mempercayai Fabio. Setelah Fabio pergi, Luis segera mengutus orang kepercayaannya yang bernama Marco untuk menghabisi Fabio dan keluarganya. Sementara itu, Fabio sendiri juga tidak mempercayai Luis. Meskipun perpisahan dengan mantan bosnya itu terlihat mengharukan, ia menyadari kalau Luis bukanlah orang baik. Oleh karena itu, Fabio berpikir ia punya waktu 1 jam untuk kabur dari tempat itu. Begitu sampai di rumah, Fabio segera mengajak anak dan istrinya untuk berkemas. Pria ini punya anak perempuan berumur 9 tahun bernama Katalea. Fabio tahu kalau anaknya ini jenius, jadi ia pun menitipkan sebuah microchip kepada Katalea. Microchip itu ternyata berisi salinan data transaksi Luis. Fabio berpesan kepada Katalea untuk memberikannya kepada kenalannya di kedutaan Amerika. Setelah itu Fabio memberikan kalung dengan liontin bunga Katalea, yaitu bunga anggrek yang hanya tumbuh di daratan Kolombia. Kemudian Fabio pun meminta Katalea untuk naik bis dan pergi ke Chicago. Pria itu lantas menuliskan sebuah alamat dan berkata pada Katalea untuk menemui seseorang di sana. Beberapa saat kemudian istri Fabio sudah bersiap pergi. Sayangnya mereka terlambat. Rumah Fabio telah dikepung oleh pasukan Marco. Jadi mereka tidak punya pilihan lain selain untuk melawan. Dan hanya dalam sepersekian detik tembak-tembakan pun terjadi. Malangnya Fabio dan istrinya ikut tertembak di rumahnya sendiri. Bahkan anak buah Marco juga ingin menghabisi Katalea seperti perintah Luis. Akan tetapi Marco menahannya karena ia menganggap Katalea hanyalah seorang bocil yang masih lugu. Marco kemudian bertanya pada Katalea mengenai microchip yang disimpan ayahnya. Namun Katalea gak ingin menjawab karena ia menganggap Marco adalah orang jahat. Maka seperti yang ayah dan ibunya ajarkan, Katalea pun melawan Marco tanpa takut. Keberanian Katalea itu tentu saja membuat anak buah Marco terkejut. Mereka langsung mengejar Katalea, sedangkan Katalea berhasil bersembunyi dan ia bahkan menelan microchip ayahnya itu supaya memudahkan perlariannya. Marco pun kebingungan, namun ia terus menyuruh anak buahnya mengejar Katalea dan menangkapnya hidup-hidup. Beberapa saat kemudian Katalea berhasil bersembunyi untuk sementara waktu. Ia berusaha menelan semua ketakutannya karena ia kini tinggal sendirian. Setelah bersembunyi agak lama, Katalea berpikir kalau situasinya udah aman. Ia pun keluar dari persembunyiannya, tapi ternyata pasukan Marco masih ada di sana. Katalea pun berlari lagi hingga ia masuk ke saluran air, di mana pasukan Marco langsung kehilangan jejaknya. Dan setelah menyusuri saluran air itu, Katalea berhasil keluar dari sana dan berada di jalan raya. Setelah itu, Katalea pun melaksanakan perintah ayahnya untuk datang ke kantor kedutaan dan bertemu dengan orang bernama John.
Tadinya John hampir nggak mengerti, namun ketika Katalea menyerahkan microchip ayahnya, John baru tahu kalau benda ini berisi informasi rahasia yang sangat-sangat berbahaya. Maka John pun segera memberangkatkan Katalea ke Miami untuk membuat paspor, seperti pesan tersembunyi yang dikatakan Fabio padanya. Jadi setelah itu Katalea pun membuat paspor dan didampingi oleh seorang wanita dari kedutaan. Katalea bahkan diberi uang saku untuk biaya hidup sementara. Akan tetapi Katalea nggak ingin pergi ke Miami. Ia harus ke Chicago sehingga diam-diam Katalea juga kabur dari pendampingnya. Ternyata Katalea yang cerdas ini pergi ke terminal. Ia mencari bus ke Chicago untuk membeli tiket dengan uang saku yang diberikan padanya. Sesampainya di Chicago, Katalea mencari alamat yang ditulis oleh sang ayah. Hingga ia pun bertemu dengan seorang pria di tepi jalan yang menanyakan tujuannya. Maka Katalea pun menyampaikan pesan ayahnya. Dan pria ini pun seketika tahu kalau Katalea mencari seseorang bernama Emilio. Sementara itu tadinya Emilio nggak ingin bertemu siapapun karena ia baru aja menghajar anak buahnya yang berkhianat. Namun saat mengetahui kalau Katalea, keponakannya, datang jauh-jauh ke Chicago, ia pun segera menemui gadis kecil itu. Akhirnya Katalea pun berhasil menemui pamannya. Emilio sendiri merasa senang karena Katalea selamat dari kejadian mengerikan di rumahnya. Tapi Emilio juga sedih karena kini Katalea nggak punya orang tua lagi. Namun sekarang Katalea nggak perlu khawatir karena Emilio bisa menjaga sekaligus merawatnya dengan penuh kasih sayang. Esok harinya Katalea pun bangun tidur di sebuah kamar yang asing. Karena sejak hari ini Katalea akan tinggal bersama paman dan juga neneknya. Sang nenek pun merasa sangat senang melihat cucunya di sini. Apalagi menyadari kalau Katalea sangat mirip banget dengan sang ibu. Sementara itu ketika nenek menyiapkan sarapan untuk mereka bertiga, Katalea tiba-tiba menanyakan pemilik kamar yang ia tempati sekarang. Dan detik itu juga Emilio langsung merasa murung. Karena kamar itu dulunya adalah milik putranya yang sudah meninggoy. Katalea pun menyadari kalau sepupunya juga senasib sama dengan kedua orang tuanya. Untuk itu Katalea pun bertekad untuk menjadi pembunuh dan membalaskan dendam atas tragedi yang menimpa keluarganya. Esok harinya Emilio pun mendaftarkan Katalea di sebuah sekolah terfavorit di Chicago. Akan tetapi Katalea nggak suka. Ia ingin dilatih menjadi seorang kesatria dan juga petarung. Dan itu membuat Emilio sedikit kebingungan. Dikit banget. Akhirnya ia pun memberi pengertian pada Katalea kalau seseorang bisa terbunuh kapan aja jika hanya pandai bertarung. Meskipun berat, Katalea harus tetap sekolah untuk mengasah kecerdasannya. Jadi mau gak mau Katalea pun harus menuruti permintaan pamannya tersebut. Waktu pun berlanjut 15 tahun kemudian. Katalea tumbuh menjadi wanita dewasa dan petarung yang jenius. Dia nggak cuma pandai berkelahi tapi juga pintar menyamar. Seperti siang ini Katalea pura-pura jadi seorang wanita yang sedang teler yang tanpa sengaja menabrak mobil polisi. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Katalea pun dibawa ke kantor polisi kemudian ditahan selama 24 jam. Sementara itu di saat yang sama seorang penjahat kelas kakap bernama Rizzo hari ini berhasil ditangkap dan harus dipenjara. Penjahat itu pun dikurung di sel khusus pria dan dijaga ketat oleh polisi. Dan pada saat inilah Katalea memulai aksinya. Ketika para polisi mulai lengah, Katalea melepas penyamarannya dan diam-diam bergerak menuju saluran ventilasi. Dari sanalah Katalea mematikan aliran listrik sehingga memudahkannya bergerak menuju penjara khusus pria dan mencari Rizzo. Dan beberapa saat kemudian Katalea pun akhirnya berhasil bertemu dengan Rizzo. Bahkan sebelum Rizzo menyadari siapa orang yang berdiri di hadapannya, Katalea langsung menembaknya. Setelah misinya selesai, Katalea cepat-cepat kembali ke selnya. Dan ketika polisi memeriksa seluruh sel untuk mencari pelaku yang menghabisi Rizzo, Katalea kembali menyamar jadi seorang wanita teler yang ketiduran di selnya. Dengan kejeniusannya pula, Katalea berhasil memanipulasi CCTV sehingga aksinya tidak terekam oleh siapapun. Anjay.
Esok harinya agen FBI yang bernama Ross diturunkan ke lapangan untuk memeriksa kasus ini. Ia pun ngecek penjahat yang ditembak itu dan menemukan gambar sekuntum bunga anggrek di sana. Dan penemuan ini pun seperti kasus pembunuhan 21 orang yang lainnya. Sehingga Ross pun yakin kalau kasus ini dikerjakan oleh satu orang yang sama. Maka Ross pun segera menyuruh anak buahnya untuk memeriksa CCTV dan mendata semua orang yang mendatangi kantor polisi pada hari itu. Ross yakin kalau pelakunya adalah salah satu di antara mereka. Sementara itu, setelah Katalea berhasil mengacaukan kantor polisi, ia pun mampir ke apartemen pacarnya, Dani. Dani adalah seorang seniman dan ia mengenal Katalea dengan nama Jennifer. Sampai sekarang Katalea selalu merahasiakan identitasnya dan gak pernah menceritakan latar belakang keluarganya. Bahkan esok paginya Katalea selalu menghilang dan meninggalkan Dani sendirian. Siang ini Katalea diam-diam bertemu dengan Emilio. Dan untuk menjaga keamanan masing-masing mereka berpura-pura nggak saling kenal. Seperti biasanya Emilio memberikan uang sebagai bayaran untuk Katalea, kemudian memberi pekerjaan baru. Kali ini tujuannya adalah seorang investor bodong yang telah menipu banyak orang sampai 50 juta dolar. Sekarang pria ini tinggal di Karibia dan Emilio berpesan supaya Katalea berhati-hati. Beberapa saat kemudian Emilio pun mengingatkan Katalea untuk berhenti memberikan tanda di setiap aksinya. Karena tanda itu nanti bisa membuatnya diketahui oleh polisi. Sehingga usaha Emilio untuk menjaga Katalea pun akan sia-sia. Akan tetapi Katalea bersikeras, ia merasa sudah dewasa dan punya kemampuan untuk memutuskan sesuatu yang ia inginkan. Yang jelas Katalea menjamin kalau paman dan neneknya ini akan baik-baik aja. Setelah itu Katalea pun mampir ke markasnya yang lain. Di sanalah Katalea menyimpan uang sekaligus dokumen penting untuk kebutuhan misinya. Bahkan Katalea pun memelihara anjing yang terlatih untuk menjadi senjata rahasia yang mungkin bisa diperlukan dalam keadaan darurat. Maka nggak butuh waktu lama Katalea pun langsung pergi ke rumah target selanjutnya yang bernama William. Selama ini William hidup dengan penuh kemewahan. Setiap hari ia cuma bersenang-senang sehingga malam ini Katalea akan menguras habis hartanya untuk mengganti uang para korban yang ditipu oleh William. Beberapa saat kemudian dengan gerakan yang sudah terlatih, Katalea berhasil menyusup ke rumah William tanpa ketahuan. Bahkan tanpa menimbulkan suara yang berisik, Katalea berhasil mencabut nyawa para bodyguard William. William pun merasa bingung dan berniat mencari siapa orang yang melakukan semua ini. Dan pada detik itulah William baru bertemu dengan Katalea. Ketika melihatnya, ia ingin menembak Katalea, tapi ternyata senjatanya saat ini sudah nggak ada pelurunya. Maka William pun bertekuk lutut dan bersedia memberikan berapapun uang supaya Katalea memberi ampunan. Namun tentu saja Katalea gak bisa memaafkannya dengan mudah. Tanpa basa-basi Katalea pun langsung menyerahkan William pada ikan hiu peliharaannya sendiri. Dan setelah misinya beres, Katalea gak lupa meninggalkan bunga anggrek di TKP seperti biasanya. Esok harinya tragedi ini pun dimuat di koran dan tentu aja udah didengar oleh Richard, pimpinan CIA. Yang telah bekerja sama dengan Louis pun akhirnya menyampaikan kabar ini kepada gembong narkoboy itu. Ia yakin kalau orang yang meninggalkan bunga anggrek di setiap aksinya itu merupakan anaknya Fabio yang masih hidup. Louis pun kesal bukan main. Ia menyalahkan Marco yang saat itu membiarkan anak Fabio lolos. Ia tahu kalau saat ini anak itu pasti mencari dirinya untuk balas dendam. Dan oleh karena itu, Louis meminta Marco untuk mencari anak ini supaya kesalahan gak terulang lagi. Louis meminta Marco untuk menghabisi semua keluarga Fabio yang tersisa. Sementara itu di tempat lain, agen Ross kembali menemukan kebuntungan. Ia menyadari jika pembunuh ini hanya menyasar orang-orang tertentu, tapi dia tidak tahu mengenai pola apa yang ia gunakan. Yang jelas di setiap akhir kejahatannya, dia selalu meninggalkan tanda bunga anggrek, seolah memberi tanda bahwa dialah pelakunya. Sayangnya Ross belum menemukan motifnya. Hingga suatu ketika seseorang cleaning service yang kebetulan sedang membersihkan ruangan Ross berkata bahwa bunga anggrek itu bernama Katalea.
dan tanaman ini hanya tumbuh di Kolombia. Agen Ross pun segera mencari bunga Catalea lalu mencocokkannya. Setelah itu ia mencari data dengan nama orang Catalea di Kolombia, tapi aksesnya ditolak oleh CIA. Dan pada detik itulah Ross menyadari kalau ada sesuatu yang dilindungi oleh CIA di daratan Kolombia. Sementara itu, seperti biasa setelah menyelesaikan pekerjaannya, Catalea mampir ke apartemen Dani. Namun kali ini Dani sedang pergi ke New York, sehingga Catalea pun cuma sendirian. Malamnya Dani baru kembali, tapi ia nggak ingin segera melepas rindu. Selama 10 tahun mereka berhubungan, Dani nggak pernah benar-benar mengenal wanita di depannya ini. Ia pun menanyakan keluarga wanita yang ia kenal bernama Jennifer itu. Tapi Catalea hanya bilang kalau keluarganya udah gak ada. Dan pada akhirnya Dani gak bisa berkata apa-apa lagi karena faktanya dia memang menyayangi wanita tersebut. Esok paginya Catalea pun bangun kesiangan. Ketika ia masih tertidur, Dani pun memotretnya sebagai kenang-kenangan. Meskipun setelah itu Catalea pergi dan lagi-lagi gak meninggalkan jejak apapun. Kali ini Catalea menemui Emilio di sebuah perpustakaan. Tapi nggak seperti biasanya, Emilio tampak begitu marah. Ia marah karena Catalea nggak mau mendengarkannya. Dan saat ini aksi kejahatannya telah menjadi topik pembicaraan di mana-mana. Emilio pun meminta Catalea untuk menghentikan dendamnya. Karena jika Catalea masih mendendamnya, Emilio yakin hal itu bisa membahayakan Catalea. Besoknya, Catalea ternyata mendengar nasihat Emilio. Ia akhirnya ikut beribadah di gereja dan bertemu dengan neneknya. Diam-diam, Emilio merasa senang karena keponakannya kini menuruti permintaannya. Siangnya, Emilio dan ibunya pulang ke rumah. Namun tanpa diduga, mereka ternyata telah diincar oleh Marco dan juga pasukannya. Sementara itu, di waktu yang sama, Dani bertemu dengan temannya yang bernama Rian. Dani kemudian menceritakan kekasihnya yang tampak misterius itu. Tapi dia sangat-sangat menyayanginya. Dani pun menunjukkan foto Catalea yang ia ambil di ponselnya. Dan hal itu membuat teman Dani punya ide. Ketika Dani meninggalkan mejanya, diam-diam teman Dani menelpon iparnya yang bekerja di kantor FBI. Ia mengirimkan foto Catalea dengan maksud untuk mengetahui identitas aslinya. Tapi ternyata hal ini justru membuka petunjuk baru bagi Agen Ross. Agen Ross pun terkejut karena ia tiba-tiba mendapat analisa data baru. Dengan waktu yang sangat cepat, ia langsung mencocokkan foto Catalea dengan rekaman CCTV yang pernah ia dapat di kepolisian. Dan tak lama kemudian, Ross bisa mengetahui posisi Catalea yang saat ini berada di apartemen. Ia pun segera meluncurkan pasukan untuk menangkap Catalea. Sementara itu, Catalea yang sedang menelpon Dani di apartemen tahu-tahu mendengar alarm dari komputernya. Saat itu Catalea menyadari kalau dia sedang diincar polisi. Oleh karena itu Catalea pun segera menutup telepon kemudian berusaha menyelamatkan diri. Akan tetapi Catalea nggak punya waktu untuk kabur secara diam-diam. Maka ketika polisi menuju apartemennya, Catalea udah menyiapkan senjata dan bom untuk diledakkan. Karena bersamaan dengan FBI yang membuka apartemennya, Catalea juga menghancurkan pintu lift lalu kabur dari sana. Catalea kemudian pulang ke rumah Emilio. Akan tetapi saat ia sampai di sana, Catalea nggak menemukan siapapun kecuali nenek dan pamannya yang udah meninggalkannya di bumi sendirian. Hal ini pun membuat Catalea begitu sangat menyesal. Ia lantas menemui Agen Ross dan memintanya untuk mencari lokasi Louis dan juga Marco. Sayangnya Agen Ross nggak mengetahuinya. Saat ini gembong narkoboy Louis dilindungi oleh CIA. Akhirnya Catalea pun mengancam keselamatan keluarga Ross. Jika Agen Ross nggak mau membantunya, maka Catalea nggak segan-segan untuk menghabisi keluarganya. Maka esok harinya Ross pun mendatangi kantor CIA dan bertemu dengan Richard. Namun sudah seperti yang ia duga, Richard gak ingin memberitahu di mana lokasi Louis sekarang. Akhirnya Catalea pun mengancam Richard. Ia akan menembakkan peluru dari jarak jauh yang membuat Richard panik. Jadi untuk menyelamatkan diri, Richard akhirnya memberitahu lokasi di mana Louis berada. Dan tanpa membuang waktu, Catalea langsung menyiapkan diri. Ia membawa semua senjata yang ia miliki untuk menyerang markas Louis.
Jadi begitu sampai di sana, Katalea langsung membuat serangan yang tidak terduga. Hal ini pun gak pernah dibayangkan oleh Louis sebelumnya. Pada saat itu Louis langsung kabur dan bersembunyi. Sementara Katalea berusaha melawan anak buah Louis hingga ia berhadapan dengan Marco. Dan untuk kesekian lamanya mereka akhirnya kembali bertemu. Tapi tentu aja Katalea tidak mungkin beramah tamah. Ia langsung menghadapi Marco dan menuntaskan dendamnya akibat kematian orang tuanya. Sementara itu, Louis yang tadinya bersembunyi kini berusaha melarikan diri. Ia menaiki sebuah truk dan berharap bisa kabur. Padahal itu adalah truk milik Katalea yang di dalamnya sudah ada anjing yang terlatih yang selalu menuruti perintah Katalea. Jadi tanpa menunggu waktu lama, Katalea pun langsung menyuruh anjingnya untuk menghabisi Louis. Keesokan harinya, Danny akhirnya dipanggil oleh FBI. Ia dimintai keterangan terkait identitas Katalea. Akan tetapi tentu aja Danny gak bisa menjawab banyak karena ia gak sepenuhnya mengenal pacarnya sendiri. Dan di tengah interogasi itu, Katalea pun menelpon Danny untuk berpamitan. Pada kesempatan ini, Katalea mengaku membohongi Danny. Tapi satu hal yang perlu Danny tahu, bahwa perasaan yang dimiliki oleh Katalea padanya bukanlah sebuah tipuan. Itu hal yang nyata. Sayangnya hari ini mereka harus berpisah karena Katalea akan melanjutkan hidupnya di lembaran yang baru.